Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 119250108. Di sini saya akan menjelaskan dua buah program yang telah saya buat guna melengkapi tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah PKS 2 tahun 2020. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah berada di aplikasi atau software Dev C++. Ini adalah program pertama saya dengan nama Rara dan Sira. Langsung kita bahas saja code-nya ya. Di sini saya masukkan header include iostream. Yang kita tahu fungsinya adalah untuk memanggil fungsi keluaran dan juga fungsi masukan, fungsi input dan juga fungsi output. Kemudian di sini saya juga memasukkan header CMAT. CMAT ini adalah header yang akan membaca operasi-operasi matematika. Seperti di sini saya contohkan ABS. Artinya adalah nilai absolut atau dalam bahasa matematikanya adalah nilai mutlak. Kemudian ada SQRT untuk mencari nilai akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Kemudian ada log apabila kita ingin mencari bilangan logaritma dari suatu angka atau bilangan. Dan masih banyak-banyak lagi contohnya. Ini adalah sebagian contoh kecil. Mengapa saya menggunakan CMAT? Karena pada dasarnya rumus nilai simpangan rata-rata itu memakai nilai mutlak dari suatu data gitu. Di sini juga ada using namespace as tadi. Di sini fungsinya untuk mendeklarasikan sin dan juga cout. Di sini selanjutnya ada integer main yang merupakan fungsi utama dari sebuah program. Nah, di sini dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-14 adalah identitas diri saya berupa nama, NIM, kelas, prodi, dan juga deskripsi tugas di sini. Dan ini ada ucapan selamat datang di program Rara dan Sira. Kemudian di sini juga ada keluaran yang berisikan deskripsi program secara singkat. Di sini bisa dibaca nanti dia akan langsung keluar ketika program ini kita run. Nah, di sini baris ke-21 saya menuliskan awal titik 2. Di sini dia fungsinya untuk nanti di percabangan akhir apabila kita ingin mengulang atau menjalankan program kembali, maka kita tinggal menuliskan seperti ini, goto awal, maka dia akan kembali memulai program dari sini. Di sini saya mendeklarasikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel dengan tipe data yang berbeda. Yaitu ada integer untuk bilangan bulat, ada float untuk bilangan desimal ataupun bilangan bulat, dan char untuk karakter satu huruf seperti Y, T, T, F, A, B, dan lain-lain. Kemudian di sini Anda akan ketika program di running, di sini kita akan diinstruksikan untuk memasukkan nilai N atau data yang ingin dimasukkan, ada berapa banyak data yang ingin dimasukkan gitu ya di sini. Nah, ini kita akan di sini terus ada sin N, kita input nilai N. Kemudian di sini saya kembali mendeklarasikan integer, sebuah tipe data integer untuk bilangan bulat dengan variabel data array N. Di sini array N ini berarti bahwa variabel data ini adalah sebuah kamar atau sebuah wadah untuk menampung data-data yang akan dihitung nilai rata-ratanya dan nilai simpanan rata-ratanya. Jadi di sini kita bisa menghitung data sekaligus banyak, bisa 10, bisa 15, bisa 20 dan seterusnya. Tidak hanya dengan satu data saja ya. Nah, kemudian di sini Anda akan diinstruksikan untuk code ada cout, silakan masukkan data Anda. Nah, 36 ini adalah inti menurut saya ya, intinya. Di sini ada sebuah perulangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat flowchart dari program ini. Kita lihat flowchartnya. Nah, dia ada di sini. Nah, setelah tadi kita masukkan data, set, dan ini ada ini. Kita input N, nah dari sini, nah di sini ada for, perulangan for. Dia dari atas sini akan ke sini. Set. Nah, di sini kita akan menginput data yang tadi sudah ada berapa banyak kita input, data yang ingin kita hitung.
nilai rata-rata dan nilai simpangan rata-ratanya. Setelah dari sini dia akan melakukan operasi ini. Setelah melakukan operasi ini, dia akan melakukan operasi ini. Setelah selesai dari sini dia akan ke sini. Dan kegiatan ini akan terus berulang. Perintah ini akan terus berulang sampai dengan kondisi di sini itu bernilai false atau kondisi di sini sudah tidak memenuhi lagi. Ketika dia sudah tidak memenuhi, maka dia akan turun lagi ke sini. Set. Masuklah dia ke perulangan yang baru. For juga. Sama halnya seperti perulangan yang di sini, maka dia di sini juga melakukan hal sama. Dari sini dia akan ke sini. Berlakulah nilai average tadi yang sudah berlaku di sini akan ada di sini. Nilai average ya. Di sini. Nilai. Nah ya kan. Nah, set dia ke sini. Sudah, dia turun ke bawah. Operasi ini ke sini. Set. Nah, sama halnya ini dia akan terus berulang sampai kondisi di sini tidak terpenuhi lagi atau bernilai false. Ketika ini bernilai false, dia akan turun ke bawah dan menampilkan hasil average. Sini akan menampilkan hasil SN. Terus simpangan rata-rata ini S per N ya. Nah, di sini akan ada perulangan lagi. Ya, kita lihat code-nya di sini. Nah, Anda akan ditanyakan lagi, apakah ingin menjalankan program lagi? Kalau kita iya, tekan Y. Jika tidak, tekan T atau T. Di sini kita input. Apabila kita tekan Y, maka kita akan kembali ke awal tadi seperti yang saya bilang. Kalau tidak, dia akan sini. Kita lihat flowchart-nya ya. Nah, di sini kondisinya apabila kondisi ulang sama dengan Y, maka dia akan langsung kembali. Program akan kembali ke atas dan mulai menjalankan program dari awal. Kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan turun sini. Set, ada lagi if di sini, else if. Apabila di sini juga tidak terpenuhi, apabila dia terpenuhi, maka program akan langsung selesai. Apabila tidak, maka program juga akan selesai. Jadi kalau di sini kita tidak menginput T atau kita menginput nilai lain, maka program tetap akan selesai juga. Seperti itu. Nah, apabila program sudah selesai, nanti akan ada ucapan terima kasih sudah menjalankan program ini. Ucapan sebuah terima kasih karena telah memakai program ini. Nah, program ini diakhiri dengan teratur 0. Yang memastikan bahwa semua program ini berjalan dengan baik dan nilai pada fungsi utama dikembalikan menjadi 0. Langsung saja kita coba run programnya. Nah, sini ya tampilannya. Saya besarkan dulu. Berapa banyak data yang Anda ingin masukkan? Saya akan mencoba memasukkan 5 data. Saya masukkan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini sudah ketemu kan? Langsung. Nilai rata-ratanya adalah 3 dan simpangan rata-ratanya 1,2. Nah, di sini tadi yang sudah saya bilang akan ada percabangan. Ini adalah percabangan. Nah, ini adalah percabangannya ya. Di sini coba kita masukkan nilai Y juga. Maka ini akan mengulang lagi dari sini. Sini kita masukkan 2 saja ya. Saya masukkan 2 dan 2. Dan masuk ketemu lagi. Nah, rata-rata dan data yang Anda masukkan adalah 2. Simpangan rata-ratanya adalah 0. Nah, ada perulangan lagi. Kan seperti itu. Apabila kita menulis mengetiknya lagi, maka akan seperti itu lagi. Di sini saya T dan Tara. Program sudah selesai. Terima kasih sudah menjalankan program ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan saya untuk program pertama saya. Kemudian saya akan lanjut menuju ke program kedua saya. Ini dia program kedua saya. Nah, ini adalah program, saya beri nama program v.i.r, di mana program ini menggunakan prinsip dasar hukum Ohm, yaitu ada tegangan, kuat arus, dan juga hambatan. Kita langsung mulai masuk ke code-nya. Sini saya masukkan header IOStream. Biasa yang tadi sudah saya jelaskan, ini untuk memanggil fungsi input ataupun fungsi output pada program. Kemudian ada juga using namespace std, di mana ini tadi untuk mendeklarasikan sin dan juga cout. Ini ada integer main yang merupakan fungsi utama dari suatu program.
Nah, sama seperti di program pertama saya, sini saya memasukkan identitas diri saya, nama, NIM, kelas prodi. Di sini juga ada ucapan selamat datang, dan ini ada juga deskripsi singkat mengenai program yang saya buat, penjelasan singkatnya. Nah, langsung kita ke sini. Di baris ke-21 saya menuliskan awal lagi, karena di akhir juga ada percabangan yang sama seperti program pertama, seperti ini. Nah, di sini saya menuliskan awal, kemudian saya juga mendeklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan 3 tipe data dari 8 variabel. Ya, saya mendeklarasikan 8 variabel dengan 3 tipe data yang berbeda, yaitu integer yang merupakan bilangan bulat, float bilangan bulat ataupun bilangan desimal, dan juga char yang berupa karakter 1 huruf. Kita langsung ke sini. Nah, ini ada cout yang lagi-lagi ini sama menginstruksikan kita untuk melakukan berapa banyak percobaan yang kita lakukan di sini. Di sini akan ada baris sini untuk menginput nilai n, akan kita inputkan. Nah, di sini ada pilihannya. Saya tuliskan pilihan. Di sini merupakan pilihan menu dari program ini. Di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Terus kita di sini akan disuruh untuk menginput kita mau mencari apa dalam program ini. Kita bisa mencari 3, yaitu tegangan, kota arus, dan juga hambatan. Nah, ketika kita memilih pilihan ini, maka di sini ada sebuah percabangan lagi. Agar lebih jelas, kita cek di dalam flowchart. Mana flowchartnya? Ini dia flowchartnya. Nah, ini dia. Setelah kita menginputkan pilihan, di sini. Nah, apabila di sini ada if ya, percabangan. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka dia akan berjalan ke sini. Nah, di sini pun ada perulangan lagi untuk mencari nilai tegangan, karena ini satu-satu itu untuk mencari nilai tegangan ya. Nah, ketika di sini kondisinya terpenuhi atau bernilai true, dia akan ke sini. Set, dia ke sini. Sama konsep perulangan ya. Kita akan diminta untuk meninput nilai i sebanyak i ini maksudnya adalah percobaan tadi. Jadi di sini datanya akan diinput sebanyak nilai i, sebanyak kamar yang sudah kita tentukan tadi i. Di sini ini juga sama menginputnya di sini. Nah, terus ini ada operasi di sini. Berlakulah operasi ini untuk mencari tegangan. Set, dia sini. Dia akan terus berulang sampai kondisi di sini sudah bernilai false atau kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi. Maka dia akan ke bawah lagi. Set, ke sini. Nah, di sini akan ada perulangan lagi untuk menampilkan hasil dari operasi ini. Kenapa di sini memakai perulangan? Karena kalau kita tidak memakai perulangan, maka hasil yang ditampilkan pada program nanti hanya satu, tidak sebanyak i. Apabila di sini i-nya ada 3, kita di sini menginput 3 data, berarti akan ada 3 hasil. Kalau kita di sini tidak memakai perulangan, maka nanti yang keluar hanya 1 hasil. Di sini kita pakai perulangan agar nanti apabila di sini kita menginput 3 data, ini 3 berarti ada 6 data, maka hasilnya output yang dikeluarkan pun sama, ada 3, seperti itu. Setelah selesai, maka dia akan ke sini. Nah, akan ingin mengulang. Nah, ini kalau tadi di pertahanan pertama dia bernilai true, ya kan? Apabila dia bernilai false, dia akan langsung ke sini. Set. Nah, di sini dia. Apabila dia bernilai false, dia akan ke sini, akan ada percabangan lagi dengan kondisi yang berbeda, yaitu pilihan sama dengan 2. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka dia akan ke sini. Sama halnya seperti percabangan yang pada di sini. Sama, konsep kerjanya pun sama. Hanya mungkin nilai inputan dan operasi saja yang berbeda di sini ya. Nah, di sini nih. Set, di sini akan ada for, perulangan lagi. Di sini kita akan menginputkan nilai V, nilai R. Ini ada operasinya. Nah, dia akan terus berulang seperti ini.
sampai kondisi di sini sudah bernilai false atau sudah tidak terpenuhi lagi. Setelah itu dia akan ke sini. Ada lagi perulangan di sini. Di sini ada perulangan lagi sama kayak yang tadi konsep di sini, agar nilai atau output hasil yang nanti dihasilkan pada tampilan program ketika di run itu bernilai i, nilai sama dengan di sini ya. Nah, setelah ini dia akan ke sini. Sama, dia akan langsung ke sini. Ada percabangan terakhir. Nah, tadi kalau di percabangan kedua dia bernilai true. Kalau dia bernilai false, bagaimana? Dia akan ke bawah seperti ini. Akan ada percabangan lagi dengan kondisi yang berbeda lagi, yaitu pilihan sama dengan 3. Nah, apabila kondisi di percabangan ini terpenuhi, maka dia akan ke sini lagi. Nah, sama, konsepnya masih sama seperti percabangan pertama dan percabangan kedua. Di sini, dia akan ke sini, dia akan ke sini. Nah, ini kita akan diminta menginput nilai V, nilai I, dan nanti akan ada operasi seperti ini operasinya. Kemudian dia akan berulang sampai dengan kondisi di sini sudah tidak terpenuhi lagi, maka dia akan turun ke bawah. Maka dia akan masuk ke sini, ke for ini, dan akan berulang lagi. Sama halnya seperti yang tadi, percabangan sebelumnya. Ini agar hasilnya sama, agar output hasil nanti itu sama seperti yang di sini. Nah, ketika sudah selesai, maka dia akan ke sini. Nah, ini akan ada percabangan baru lagi. Nah, itu apabila di percabangan ketiga bernilai true. Bagaimana kalau dia bernilai false? Jadi maksudnya bernilai false itu nanti ketika nanti pengguna program ini memasukkan pilihan selain 1, 2, ataupun 3. Misalkan 4, 5, maka akan langsung keluar seperti ini. Maka dia akan langsung ke sini. Else, pilihan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan kembali. Dan secara otomatis program akan langsung kembali kepada pilihan menu yang ada di sini. Seperti pada flowchart ini, dia akan ke sini. Dia akan naik dan ke sini. Nah, apabila tadi di percabangan 1, 2, dan 3 ada bernilai true, kan dia sudah ke sini ya. Dia ke sini set. Nah, di sini akan ada percabangan. Tuh. Nanti apakah kita ingin mengulang, ya kan? Sama seperti program yang pertama, ya kan? Kalau kita ingin mengulang, tekan Y atau Y, tekan T besar atau T kecil jika tidak. Nah, di sini kita akan menginput nilai Y atau T. Nah, di sini akan ada percabangan lagi, ya kan? Akan ada percabangan lagi di sini. Nah, ini dia percabangannya, ya kan? Ada percabangan dengan apabila ini dia berkondisi dalam percabangan ini adalah kondisinya terpenuhi, yaitu ulang sama dengan Y besar atau Y kecil terpenuhi, maka secara otomatis program akan mengulang dari awal, yaitu dari mendeklarasikan variabel ke sini, akan masuk ke sini. Kalau di sini kita bisa lihat di code-nya, sini akan ada goto awal, maka dia akan ke atas sini dan memulai program dari sini lagi. Tapi jika tidak, apa yang terjadi? Kan dia akan masuk ke perulangan lagi. Jangan apabila kita ini terpenuhi, dia akan sini set. Apabila kita menginput T, program akan selesai. Apabila kita tidak menginput T atau menginput angka-angka lain, tetap program akan tetap selesai. Nah, seperti ini. Nah, dia kan. Nah, program seperti biasa akan ada tanda terima kasih karena sudah menjalankan program, karena sudah memakai program ini, dan program diakhiri dengan tanda 0 yang memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mengembalikan nilai pada fungsi utama menjadi 0. Nah, kita coba dulu run program ini. Kita besarkan dulu. Ini tampilan awalnya akan seperti ini dia, kan? Ada deskripsi singkat juga. Kita masukkan berapa percobaan yang Anda lakukan. Misalkan saya di sini melakukan 3 kali percobaan. Saya di sini ingin menghitung tegangan.
kuat arus yang saya masukkan 3, hambatannya 4. Yang kedua 6, 7. Yang ke ini adalah 23. Nah, sini kita bisa lihat ini nilai tegangannya. Ini tadi saya bilang di sini ada berulangan. Apabila tadi tidak ada berulangan for di situ, maka akan hanya ada ini saja. Yang ini nilai ini tidak terbaca, padahal di sini kita masukkan ada 6 data. Tapi hanya ada satu kalau kita tidak memakai perulangan pada ini. Kalau kita tidak melakukan perulangan pada sini. Terus kita ingin ini kan perulangannya. Ya kan seperti tadi pada di flowchart. Nah, di sini akan ada percabangan ya. Nah, ini tekan Y jika iya atau tekan T jika tidak. Saya pengen coba tekan Y, kita percobaannya menjadi 2. Kita turunin ya. Saya ingin mencari hambatan. Sini. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, tegangannya di sini saya masukkan 50. Arusnya 15. Sini tegangan saya masukkan 46. Kuat arusnya 4. Tara. Dan ini hasilnya koma karena saya tadi menggunakan tipe data float untuk variabel ini. Ya, set. Nah, kalau saya tidak ingin melanjutkan program, tekan T aja. Tekan T, maka tara, program selesai. Terima kasih sudah menjalankan program ini. Nah, itu tadi penjelasan kedua program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.